Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Prilianti ingin menjelaskan proses e-commerce dalam dunia bisnis. Dalam proses e-commerce, perusahaan membutuhkan beberapa komponen utama agar operasi dan manajemen aktivitas e-commerce berjalan dengan baik. Komponen-komponen pokok yang memiliki peran penting dalam proses e-commerce dunia usaha tampak seperti pada gambar berikut. Yang pertama, pengendalian akses dan keamanan. Situs e-commerce harus memberikan rasa percaya dan akses yang aman untuk berbagai pihak dalam transaksi e-commerce. Misalkan, dengan adanya kata kunci atau password, kunci enskripsi, sertifikasi atau tanda tangan digital. Yang kedua, membuat profil dan personalisasi. Proses pembuatan profil dan personalisasi menggunakan alat pembuat profil seperti pendaftaran, file cookie, software, penelusur perilaku dalam situs web, dan respon pemakai. Yang ketiga, manajemen pencarian. Software e-commerce harus meliputi komponen mesin pencari, mesin pencari situs web untuk dapat membantu para pelanggannya dalam menemukan produk dan jasa tertentu yang mereka inginkan untuk dievaluasi atau dibeli. Yang keempat, manajemen isi dan katalog. Isi e-commerce sebagian besar berbentuk katalog multimedia yang memuat informasi produk, sehingga membuat dan mengelola katalog merupakan rangkaian utama dari manajemen isi. Yang kelima, manajemen arus kerja. Sistem kerja e-business digunakan untuk membantu para karyawan secara elektronik bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan menggunakan mesin software arus kerja atau workflow software engine. Yang keenam, pemberitahuan kegiatan. Proses pemberitahuan kegiatan atau event notification memainkan peranan penting dalam sistem e-commerce karena sistem ini digunakan untuk memonitor semua proses e-commerce dan mencatat semua kegiatan yang relevan termasuk perubahan mendadak atau ketika dalam masalah. Yang ketujuh, kerjasama dan perdagangan. Tujuan utama e-commerce adalah untuk mendukung kesepakatan kerjasama dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh para pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Yang kedelapan, proses pembayaran elektronik. Pembayaran sebagai proses nyata dan penting dalam transaksi e-commerce. Sekarang ini sebagian besar sistem e-commerce yang terlibat dalam web dan bisnis B2C menggunakan proses pembayarannya dengan kartu kredit. Selanjutnya, dampak e-commerce terhadap dunia bisnis. Kemunculan e-commerce memberikan beberapa dampak positif bagi aktivitas pemasaran, diantaranya yang pertama, memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan real time melalui saluran komunikasi langsung via internet. Yang kedua, menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. Yang ketiga, memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi, contohnya perangkat lunak dan musik. Selanjutnya, menekan waktu siklus dan tugas-tugas administrasi, terutama untuk penelusuran internasional melalui mulai dari pemesanan hingga pengiriman produk. Selanjutnya, layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan karena pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespon cepat secara online. Memfasilitasi mass customization yang telah diterapkan pada sejumlah produk seperti kosmetik, mobil, rumah, komputer, kartu ucapan, dan berbagai macam produk lainnya. Memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif dibanding
dibandingkan mass advertising. Menghemat biaya dan waktu dalam menangani pemesanan karena sistem pemesanan elektronik memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan akurat. Menghadirkan pasar maya atau virtual marketplace sebagai komplement pasar tradisional marketplace. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.